Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita renungkan hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan hal berikut. Halangan terbesar untuk mengikuti Tuhan ialah kesombongan untuk mengandalkan diri sendiri karena merasa punya, merasa mampu, merasa tidak butuh bantuan siapapun, bahkan Allah. Dan halangan itu bisa banyak hal. Kebetulan saja dalam bacaan Injil, Yesus menggunakan contohnya ialah kekayaan. Dalam Injil Tuhan Yesus menyebut salah satu halangan itu ialah kekayaan. Namun di samping itu banyak halangan-halangan lain yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang halangannya hobinya, ada yang halangannya kebiasaannya, ada yang halangannya kemalasannya. Intinya, apapun yang membuat kita untuk sulit ikut Yesus secara penuh. Maka Injil yang kita dengarkan pastilah bukan berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk pertama-tama tidak memiliki apapun. Tidak boleh menjadi orang yang kaya. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, pastilah kita juga tidak bisa memberikan apapun. Karena kita memang tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Maka sebuah
hal yang harus kita refleksikan dengan baik. Kita dilarang menjadi kaya kalau kekayaan itu menghalangi kita mengikuti Yesus. Tetapi sekaligus kita diminta untuk menjadi kaya supaya kita bisa memberi dan membagi. Maka para saudara dan adik-adikku yang terkasih, yang menghalangi kita untuk mengikuti pertama-tama bukan soal kekayaan, bukan soal sesuatunya. Karena segala sesuatu diciptakan Allah itu baik. Yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus, Tuhan, ialah keengganan untuk merelakan sesuatu dan mengandalkan hanya Tuhan untuk mengikutinya. Yesus menggunakan perumpamaan unta dan lubang jarum. Di zaman Yesus, unta digunakan oleh orang, oleh tuan untuk mengangkut banyak hal. Bisa membawa banyak barang, emas, perak, permata, bisa membawa tilam, bisa membawa apapun sampai punggungnya menggembung besar. Dan lubang jarum dalam studi historis merupakan sebuah pintu kecil yang ada di dekat pintu gerbang utama tembok Yerusalem. Dan ketika pintu utama itu tertutup, masih ada kesempatan orang untuk lewat melalui lubang jarum itu. Dan dari pintu kecil itu, ketika seseorang dengan untanya hendak lewat, maka segala barang bawaan yang ada di untanya harus diturunkan. Dan karena unta itu sadar bahwa barang yang ia miliki, ia pikul bukan miliknya, tetapi milik Tuhan, saat itulah dia dengan rela membiarkan segala beban bawaannya diturunkan. Ia tidak berontak dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam Yerusalem. Maka para saudara dan saudari serta adik-adikku yang terkasih, kita pun juga harus sadar bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah, anugerah. Kalau untuk tetap bisa mengikuti kehendak Allah, ada harta yang perlu kita lepaskan, maka kita harus siap untuk melepaskannya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau sesuatu yang kita miliki tidak mengganggu perjalanan kita untuk mengikuti Tuhan, pastilah Tuhan akan membiarkan kita untuk memilikinya. Semoga Tuhan memberkati kita.